Assalamualaikum semua, kembali lagi di vlognya OnTG. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-share sedikit tips, sedikit motivasi, semangat buat kalian yang masih berada sama di posisi aku gitu ya. Kita sama-sama masih pemula di per-YouTuber ini, di dunia per-YouTuber ini. Ceritain pengalaman aku selama 3 bulan, gimana prosesnya, dan kenapa mungkin subscribersnya aku walaupun masih sedikit banget gitu ya, kenapa aku nggak ada uploadan video sama sekali gitu selama 1 tahun terakhir ini gitu, dan kenapa gitu. Jadi aku memutuskan buat video ini untuk menjelaskan semuanya. Jadi awalnya gini, jadi aku bakalan ceritain awal banget gitu kenapa aku ngemulai buat YouTube gitu ya, ngemulai ngupload video di YouTube gitu. Jadi awalnya itu tahun kemarin, itu kan aku masih fresh graduate banget gitu ya, yang masih nggak tahu mau ngapain gitu, dan ijazah juga belum keluar, dan di Malaysia juga masih case COVID-nya masih naik gitu ya, dan masih lockdown, kita juga wisuda kita belum pasti kapan gitu. Dan aku mikir gitu, what can I do gitu ya, aku bisa buat apa gitu. Jadi aku suka ngejalaninnya gitu, nggak yang terpaksa gitu. Panjang ceritanya, memutuskan untuk kayaknya aku bakalan nge-YouTube aja deh ya, ngupload di YouTube gitu. Dan reason kenapa aku milih YouTube gitu, reasonnya karena aku ngelihat di YouTube ini potensinya besar gitu dan menghasilkan. Itu sih mindset yang salah mungkin ya. Ada aku mikir YouTube kan menghasilkan gitu, why not gitu ya, kita ya jalan di YouTube aja gitu kan. Ya sama aja kita kerja kan menghasilkan uang gitu, dan ini kita kerja dari kita sendiri dan untuk kita sendiri gitu. Disitulah aku memutuskan untuk aku bakalan coba nge-YouTube gitu. Jalan 1 bulan itu aku masih random banget video di YouTube aku. Kalian bisa ngecek, itu masih random banget. Aku masih yang nyari aku harus apa sih, konten apa sih yang aku harus ngupload gitu, yang aku mudah, gampang, dan aku suka gitu apa. Dan video-video sebelumnya kan masih yang kayak challenge, terus family gitu ya. Jadi aku masih masih ngerasa gitu, ini tuh bukan aku gitu ya. Aku maksudnya aku nge-YouTube ini setidaknya aku harus ada benefitnya gitu, harus ada manfaatnya gitu untuk orang lain, aku mikir. Dan aku memutuskan untuk membuat aku buatlah konten teman bercerita. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ngecek videonya, baru ada dua pembicara ya, kalian bisa ngecek. Jadi di teman bercerita ini lebih ke motivasi untuk yang lain gitu. Dan konsepnya itu aku percaya bahwa setiap orang itu sudah berhasil dengan versinya masing-masing gitu. Nggak harus yang kalian kerja di kantoran itu baru dikatakan berhasil, no gitu ya. Jadi aku mikir setiap orang punya caranya sendiri untuk berhasil gitu, apapun itu. Dan akhirnya tercetuslah konten teman bercerita itu gitu. Dan awal mula di YouTube itu kan aku ngupload videonya setiap minggu itu 1 kali ya kan, itu terus konsisten. Dan aku udah buat planning gitu, plan aku untuk ngupload 1 minggu sekali, dan aku harus stick to the plan gitu ya. Aku gitu orangnya. Jadi setiap minggu sekali, itu berjalan selama 1 bulan, 2 bulan, jalannya 1 minggu sekali. Nah di saat aku udah fokus ke teman bercerita ini, jadi aku mikir gitu ya, sebelum aku memutuskan untuk adakan teman bercerita ini kan aku kayak aku bakalan mudah dapat sosok orang yang bisa sharing di konten aku ini gitu. Di lingkungan aku sendiri itu udah orangnya
ada gitu, enough gitu ya untuk masuk ke konten ini gitu. Dan dengan adanya COVID, dengan adanya corona ini gitu ya, dan itu ternyata mempersulit aku untuk bertemu, untuk membuat konten lagi gitu dengan narasumber teman bercerita yang udah aku planning di awal gitu ya. Jadi susah untuk ketemunya, susah gitu, ada yang berbeda kota, jadi susah nemu waktu yang tepat untuk jumpa buat konten itu susah gitu. Dari situ aku udah langsung kayak gimana ya, aku drop gitu, ekspektasi aku turun gitu kan, yang kayak aduh gimana ya, sedangkan aku harus ngupload video seminggu sekali, ini untuk stok video selanjutnya nggak ada gitu. Jadi dari situ muncullah kayak stres. Mungkin kalian juga ngerasain deh kalau ngerasain kayak aku gitu ya, stres nggak ada video yang mau diupload gitu. Awal mula dari situ jadinya video aku kayak keteteran gitu kan, karena kan nggak ada video ya. Aku udah planning sama pembicara gitu, dan nggak bisa lagi di luar kota, bla bla bla, jadi banyak kendala. Dari situ oke, aku memutuskan untuk muter otak lagi ya, karena aku orangnya kan kayak stick to the plan gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk oke, ayo deh kita buat konten apa aja gitu, selama masih ngupload 1 minggu sekali gitu kan. Terus aku buat konten keluarga, terus dari situ aku udah ada stok teman bercerita. Untuk konten teman bercerita aku udah ada stok juga gitu, aku udah ada stok beberapa video gitu. Dan muncullah masalah selanjutnya, yaitu mood ngedit ya. Konten udah ada, stok video udah ada, tapi aku nggak mood ngedit sama sekali gitu, karena aku kan apa-apa sendiri ya, ngedit sendiri gitu, semua aku lakuin sendiri gitu, nggak ada mood ngedit. Itu aku mikir gimana ya, apa mundur aja ya, tayang videonya jadi 2 minggu sekali gitu ya, yang seharusnya misalnya gini, yang seharusnya aku ngupload Jumat datang ini, videonya tuh belum ngedit, sedangkan hari ini udah hari Rabu kan. Jadi kayak aku nggak ada mood ngedit gitu, aduh gimana ya hari Jumat ini ngupload video ya, sedangkan aku belum ngedit videonya gitu. Jadi aku mikir oke deh, ya nggak apa-apa lah ya, maksudnya ya yang nonton juga yang belum banyak banget gitu, mungkin mereka juga nggak berharap gimana gitu, aku mikirnya. Jadi aku mikir oke, sekarang aku memutuskan untuk mengubah rencana aku, jadi 2 minggu sekali aku ngupload videonya gitu kan. 2 minggu sekali, minggu depannya itu hari Senin, Jumatnya harus ngupload video, dan masih belum ada mood aku ngedit ya. Terus aku mikir gimana ya, kok aku nggak ada mood ngedit gitu ya, apa mungkin karena udah stres duluan, nggak ada stok video ya, udah terlalu fokus ke aduh stok videonya mana nih, jadi aku nggak ada mood ngedit. Aku nggak tahu kenapa nggak ada mood ngedit sama sekali, karena menurut aku tuh mood untuk ngedit tuh butuh butuh suasana yang mendukung gitu ya, yang kalian ngerti lah ya, yang kalau nggak ada mood ngedit itu gimana gitu. Terus aku mikir oke, dan itu berlanjut until now ya, udah mau 1 tahun barulah datang mood aku ngedit. Lama ya, iya lama, emang lama. Aku juga nggak tahu kenapa diri aku gitu, aku nggak tahu gitu. Kayak aku juga sempat mikir pesimis gitu, kayaknya jalannya bukan di YouTube deh, kayaknya aku nggak cocok deh di YouTube gitu ya, aku mikir. Ya jadi itu beberapa masalah penyebab ya, reason kenapa aku baru muncul sekarang 1 tahun kemudian setelah video-video aku ada, setelah aku masuk di dunia per-YouTuban ya. Itu reasonnya kenapa. Simple tapi berat ya, kalian paham deh kalau kalian di dunia per-YouTuban juga, gimana mood nggak ada ngedit itu ya nggak jalan gitu ya, karena ya nggak bakalan jalan. Kalau stok video ada, oke, checklist. Tapi kalau video yang nggak ngedit, kalian mau ngupload apa? Ya nggak bisa diupload. Bisa aja sih kalau misalnya kalian mau ngupload
mentahan video gitu ya biasa aja gitu, tapi aku enggak gitu ya, aku harus ya gitulah aku ya. Oke, itu penyebabnya. Gimana? Oke, mungkin di part selanjutnya, di part kedua aku bakalan bakalan lanjutin tips kenapa alasan aku kembali lagi ke sini, ke per-YouTubean ini, kenapa. Aku bakalan bahas di video selanjutnya. Jumpa lagi. Makasih yang udah nonton, yang udah setia, masih nungguin terus videonya ONTG selama 1 tahun. Terima kasih. Ya, jumpa di part kedua. Bye-bye.